Untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini, saya ini semua seluruh di Indonesia, seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih. Akan mengatakan misalnya pulpen saya ini biru. Dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini. Saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar 1 juta. Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar 1 juta. Nah, kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar 1 juta, kenapa kita mengatakan Allah Tuhan harus dibayar dengan surga? Nah, ini terus orang-orang tasawuf bikin punya gugatannya sendiri. Kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ini digaji. Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih, kalau air itu menyegarkan. Beratus-ratus kali, mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji. Kita mengatakan matahari itu panas, tanpa ada yang gaji, dan kita ikhlas. Tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan, harus digaji dengan surga? Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri. Ketika Allah gojlok sama orang-orang soleh, masyhur itu hadis qudsi. Ada orang-orang soleh ditanya sama Allah, kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah. Kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga, saya tidak menciptakan neraka, terus saya tidak layak ditaati. Nah, terus akhirnya ya tetap harus ditaati ya sudah, berarti karena saya. Nah ini terus ke hakikat. Ya naif kita tadi, kalau kita mengatakan baju ini putih nggak digaji kita mau, kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan harus nunggu digaji? Sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita, misalnya Nabi Isa jalan-jalan ke satu daerah, situ ada orang yang sangat kurus, sangat karena nggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu? Karena kita ingin masuk surga. Terus jalan lagi ketemu orang yang sejenis itu, ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu? Karena kita takut neraka. Terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, tidak terlalu kurus, konstruksi badannya yang normal semua. Kenapa kamu asik? Karena saya mencintai Tuhan yang punya semuanya. Akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi, makhlukon rojautum wa makhlukon fiktum. Kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk, yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk. Yang benar ini, takut yang punya makhluk itu semua, takut yang punya surga, yang punya. Nah, jadi lewat pengajian ini atau ngaji ini, saya karena UGM tentu masyhur ya, terkenal sekali dengan kajian keilmuannya. Saya mohon dalam bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinati mir rabbi, bahwa saya bertauhid itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. Di surat Al-Bayyinah juga diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, enggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir Quraisy itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad, kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu? Itu mereka nggak bisa nerima konsep Tuhan satu. Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu? Itu pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan, wahai para orang-orang kafir, kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda, itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu. Terus akhirnya ya mat, Tuhan satu aja. Nah itu terus disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyabisuna wa rojulan salamal lirrojul. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan
satu, dan Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung, yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi saya mohon semua Civitas Akademika UGM juga semua yang suka ngaji bahwa bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut dan tidak boleh tergoyah oleh apapun. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Baha yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid ini. Ustadz, ini ada yang bertanya terkait dengan judul yang disampaikan, yaitu tanggung jawab intelektual. Tentu di sini adalah intelektual Muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih kita ini kemudian memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini Gus Baha ini kan gimana ya, orang yang kemudian begitu rileksnya, begitu enaknya tatkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual di dalam kampus itu kan ada tadi bahwa kita sebagai seorang Muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti Gus Baha kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah, kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih, Gus. Oh ya. Jadi memang kenapa saya sering bikin statement Islam itu tidak usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau nekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet. Dan reportnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengcounter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir, karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun, kalau sesuai panduan Islam, pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar. Islam mengharamkan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam, tidak termasuk umatku, dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter. Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus. Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama nyuwun sewu mubalek atau ustadz atau kiai, semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri. Dan itu awal dari ikhtilaf, kata Nabi. Sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi misalnya begini contoh paling gampang ya. Ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus pidato begini. Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Masa dosen pakai ondel? Ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ondel, ditertawain mahasiswanya, atau ditertawain umatnya kalau kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran, untuk bikin ukuran, kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah, mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan ingin dihormati. Nah ini yang kemudian kan tuh jadi lucu, masa orang digerakkan, kiai harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, dosen harus bawa mobil, kalau nggak mau mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia? Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi, tapi dengan cara tadi. Saya ulang lagi, dengan cara riwayat. Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial, itu tidak ada selesai. Misalnya begini, saya sering ditanya, Gus, sebaiknya orang itu ramah apa enggak?
Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu. Ini ilmu sosial ya. Wahai para istri Nabi itu cantik-cantik. Kalau kamu ketemu lelaki lain, itu falah tasdukna bil qauli. Justru kamu enggak boleh terlalu ramah. Karena kalau terlalu lama, falah tasdukna bil qauli fayat ma'allazi fi qalbihi marad. Ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah, senyum. Mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah. Wah, berarti ini mau sama saya, kan jadi repot. Sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin, ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit, ada penyakitnya, kata Allah, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kita sopan sama orang sopan terkenal dermawan. Kena penipu, ini dianggap satu objek. Wah, kapan-kapan dikurang ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruwet. Karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan. Sehingga Islam itu mengelola sosial itu ya agak gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu gejolokannya gini, dan saya mengenang betul gejolokan itu. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya 2 pembantu. Terus 2 pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas, kamu perintahkan. Iqla' hadhihi safra. Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar. Fa'inna tahtaha daban, karena di bawah itu ada emas. Terus yang satu enggak tanya, langsung dibongkar. Ketika yang satu langsung bongkar, ditanya, kenapa kamu enggak tanya maksud saya apa? Terus kata pembantu tadi, saya hanya ingin nurut sama jenengan. Jadi enggak penting di bawah ada emas apa enggak. Kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar. Yang satu enggak. Kalau ada apanya, Bos? Ada emasnya. Ya sudah saya bongkar. Kalau enggak ada emasnya ngapain? Kamu seneng mana? Kata Imam Syafi'i ya seneng yang loyal tanpa mikir. Kadang kita beragama itu butuhnya itu sami'na wa ata'na. Ya, saya ulang lagi, karena sekali semua agama ini dipikir, itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini, ini yang tren ya di zaman akhir. Kita misalnya mengkaji sholat. Mengkaji sholat itu ada yang, fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan. Lama-lama sholat ini kayak senam yoga. Lama-lama ada yang tanya, banyak yang sholat kok penyakitan, ya enggak sholat kok enggak gitu. Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini, enggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu tidak ada hikmahnya. Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu. Karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak MC, ulama itu berpikir gitu, jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi ilmu sosial ya logika sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Karena tebaannya itu banyak. Jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir sama anak buah. Kemungkinannya ini menenabuhkan anak buah karena dipikir majikan tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anaknya seenaknya dia mau mikir, dipikir bapak. Jadi kalau nggak mikir, anak merasa nggak disayang. Ini gimana bapak udah mikir anaknya? Nah, jadi artinya gini, kenapa saya sering bikin statement, agama itu rasa berpikir, saya Allah, maksud saya, takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum. Padahal sementara pikiran ini bikinan kita. Bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi misalnya kita ngomong, kalau kiai tidak bawa mobil tidak dihormati, kalau dosen tidak mobil tidak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu, bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini
termasuk hikmah-hikmah tadi. Kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga, yang seperti tadi yang saya katakan, tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga. Jika ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa, tapi juga ada hadis la yazni zani fi najli wa huwa mu'min. Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Gus Bahak ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah, kebetulan kami ini base camp-nya ada di Fakultas Teknik. Bukankah orang tua itu mengirim belajar ke Fakultas Teknik? Atau sebaliknya, kami dari Fakultas Psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang ilmu yang wajib ain, wajib kifayah, berkaitan dengan tadi tanggung jawab, kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim, itu esensinya seperti apa, Gus? Terima kasih. Saya kira demikian. Jadi kita yang nekuni Al-Quran ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya dikotomi itu memang nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya, atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita yang nekuni tafsir itu ya biasa bicarakan misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa al-qamar rembulan punya sekian manazil, yang dengan manazil itu li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Kamu tahu hitungan waktu. Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong. Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan wa fil ardi qita'un mutajawirat, bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan, karena kita itu zamannya qit'ah. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi diciptakan Allah tidak basitoh, tidak satu elemen. Tapi qita'un mutajawirat, satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam. Kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu ada agama ada ilmu umum. Sebenarnya kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu nggak ada. Ya tapi ini ya sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya. Misalnya. Di kita, kaidah fikih kita juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau waliul amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah gimana asal usulnya, ilmu agama ini dianggap yang berdoain itu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana sebetulnya? Karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoain, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoain. Tapi sebetulnya di antara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digerogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan misalnya amin teman fisama ayak sifabikumul ardo faida ya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. Terus kata Allah, kamu di bumi juga jangan merasa aman, sahaja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh. Ayursila alikum hasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh. Nah, Quran itu membicarakan semuanya, mulai ilmu agama, tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum. Nah, kenapa ulama tidak berontak? Ini saya beri bocorannya. Karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini, misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi, ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan.
Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin aja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya, kiai-kiai itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa tidak kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia. Pas garap salah dikatakan Islam, ternyata malam Senin tidak gerhana, gerhananya malam Selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama UGM tidak tak kasih bocorannya. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena itu. Karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas namakan Islam. Ya saya kira demikian. Oke, ada pertanyaan terakhir ini, Ustadz, karena nampaknya Gus Pak juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan pemahaman kafir yang di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya seperti apa sih definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan surat Ya Ayyuhal Kafirun. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir karena Gus Baha ada kegiatan yang lain. Terima kasih Gus. Ya, saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin, dengan analisis keilmuan. Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari, karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu waqulu linnasi husna, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udina lil ladzina yuqatalun. Kalau kamu diperangi baru boleh perang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir baru boleh usir. Jadi kalau penstatusan yang seperti itu, ibarat ginilah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang sering bolos. Ya kita sebut, wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu. Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik. Jadi penstatusan itu bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, kayak biasa aja. Bahkan kalau kata-kata ahli tafsir mengatakan Allah saking sayangnya sama hambanya, sing kafir wis diceluk dikandani. Jadi itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil itu. Jadi sing kafir dipanggil-panggil untuk kembali, saking baiknya Allah. Sehingga ya, jadi makanya apa ya, pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Artinya memang pilihan mereka beda ya, penamaannya juga beda, statusnya beda. Tapi itu tidak perlu menjadi alat konflik. Kita niru Piagam Madinah, niru Sulh Hudaybiyah bahwa dakwah ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Karena la ikraha fiddin, agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayana rusdu minal ghoi, yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira demikian, mohon maaf kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.